Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Putri Damayanti dari kelas B S1 Akuntansi Universitas Bengkulu, NPM C1C020090, akan membacakan tugas pengantar ekonomi pembangunan. Yang pertama, berdasarkan ciri dan karakteristik negara-negara berkembang, maka tentukanlah posisi negara-negara di kawasan Asia. Negara berkembang di kawasan Asia itu ada Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Cina, Mongolia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Timor Leste, Vietnam, Afghanistan, Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, India. Karakteristik negara berkembang sendiri yaitu yang pertama, pertumbuhan atau perkembangan penduduk yang tidak terkendali. Yang kedua, ada pendapatan per tahun yang cenderung rendah. Yang ketiga, fasilitas keamanan dan kesehatan yang menurun atau minim. Yang kelima, besarnya angka pengangguran. Yang keenam, impor lebih tinggi daripada ekspor. Ada juga beberapa negara yang diprediksi akan maju, yaitu ada Indonesia, yang dimana merupakan anggota G12 atau kelompok negara dengan perekonomian besar di dunia. Dan juga pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir berada di kisaran 5%, fasilitas pendidikan di Indonesia terus meningkat, dan juga distribusi pendapatannya yang relatif merata. Negara kedua ada Bangladesh, yang dimana investasi asing tahun 2019 meningkat dari 19,5% menjadi 1,7 miliar dolar AS. Ada juga India, yaitu pertumbuhan ekonominya terus meningkat, kemajuan signifikan di bidang sains dan teknologi, memiliki salah satu militer paling kuat di dunia. Ada juga Tajikistan, yang memiliki PDB Tajikistan terus tumbuh sejak 2016 yaitu 6,9% hingga konsisten di atas 7%. Ada Myanmar, yang dimana ekonomi Myanmar telah mengalami ekspansi yang cukup stabil selama 3 tahun terakhir dengan kisaran 6,5% tiap tahun. Untuk soal yang kedua, yaitu bandingkan antara negara Indonesia dengan Brazil. Pada Brazil, yang pertama, memiliki pusat kesehatan masyarakat. Yang kedua, hutan Brazil 19,73% lebih luas. Yang ketiga, PDB per kapita Brazil lebih tinggi. Yang keempat, anggaran pendidikan 1,72 kali lebih besar daripada Indonesia. Yang kelima, persentase penggunaan internet 2,35 kali lebih tinggi. Yang keenam, akses untuk sumber air yang baik 12,24% lebih luas daripada Indonesia. Pada Indonesia sendiri, yang pertama, tingkat pengangguran 7,4% lebih rendah daripada Brazil. Yang kedua, hutan negara Indonesia 65,71% lebih sedikit. Yang ketiga, tingkat obesitas dewasa 68,78% lebih rendah dibanding Brazil. Yang keempat, jumlah penduduk lebih banyak. Yang kelima, tingkat pertumbuhan PDB real 5,1 kali lebih tinggi daripada Brazil. Yang keenam, garis pantai 7,3 kali lebih panjang daripada Brazil. Sekian hasil pembacaan tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.